Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Cisco switching. Pada video kali ini saya akan membahas tentang networking model. Apa itu networking model? Networking model adalah kerangka kerja atau framework yang menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Model ini membagi proses komunikasi menjadi beberapa lapisan atau layer. Setiap layer memiliki tugas masing-masing sehingga proses pengiriman data menjadi lebih mudah dipahami dan dikelola. Tujuan networking model yaitu mempermudah memahami cara kerja jaringan, mempermudah troubleshooting, mempermudah pengembangan teknologi jaringan, menjadikan perangkat dan berbagai vendor dapat saling berkomunikasi. Analoginya, bayangkan ketika mengirim paket melalui jasa ekspedisi. Kamu membungkus barang, menulis alamat, lalu kurir mengambil paket, lalu paket dikirim melalui beberapa kota. Lalu yang terakhir, paket diterima penerima. Networking model bekerja dengan cara yang sama, hanya saja yang dikirim adalah data bukan paket fisik. Before versus after mengenal networking model. Sebelum ada networking model, setiap perusahaan membuat aturan komunikasi sendiri. Akibatnya, perangkat berbeda tidak bisa saling terhubung. Sulit melakukan troubleshooting, teknologi tidak memiliki standar, pengembangan jaringan menjadi rumit. Contoh, komputer A menggunakan aturan vendor A, komputer B menggunakan aturan vendor B. Hasilnya tidak dapat berkomunikasi. Setelah ada networking model, semua perangkat menggunakan standar yang sama. Keuntungannya, semua perangkat bisa saling berkomunikasi, troubleshooting lebih mudah, teknologi lebih berkembang, dan internet bisa digunakan di seluruh dunia. OSI layer. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. OSI memiliki 7 layer, yaitu yang pertama physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation, dan yang ketujuh application layer. TCP/IP. TCP/IP adalah protokol utama yang digunakan internet. Nah, cara kerjanya yang pertama, user membuka Google. Lalu yang kedua, browser membuat permintaan atau request ke server Google. Lalu yang ketiga, application layer membuat data permintaan. Yang keempat, transport layer atau TCP membagi data menjadi segmen, memberi nomor urut. Lalu yang kelima, internet layer memberi IP address tujuan dan menentukan rute terbaik. Yang keenam, network access layer, data link dan fisikal, mengubah menjadi frame dan bit atau sinyal. Yang ketujuh, data dikirim melalui media fisik seperti kabel atau wifi menuju server Google. Lalu yang kedelapan, menerima data permintaan. Lalu yang kesembilan, server Google memproses permintaan dan membuat balasan atau respon. Yang ke-10, respons dikirim kembali mengikuti layar TCP/IP. Lalu yang ke-11, data melewati internet menuju jaringan kita. Lalu yang ke-12, router menerima data dan mengirim ke komputer kita. Yang ke-13, data diterima oleh network access layer diserahkan ke layar di atasnya. Lalu yang ke-14, transport layer atau TCP menggabungkan kembali segmen menjadi data asli. Lalu yang ke-15, application layer menyerahkan data ke aplikasi browser dan website tampil. Nah, analoginya itu seperti application itu menulis isi surat, lalu transport membagi surat menjadi beberapa bagian, lalu internet menulis alamat tujuan pada paket, lalu network access kurir mengantar paket melalui jalan, lalu tujuan paket diterima oleh penerima. Nah, lapisan TCP/IP yang pertama itu ada application layer, yang kedua ada transport layer, yang ketiga ada internet layer, dan yang keempat ada network access layer. Nah, di nomor 5 ini kan internet layer memberi IP address tujuan dan menentukan rute terbaik. Nah, apa sih maksud dari rute terbaik itu? Nah, di sini contoh misalkan, nah, dari si 5 ini, yaitu dari si topologi ini, dia mau ke sini teman-teman, dari PC 5 mau ke 10. Jadi, dia itu melewati router ini teman-teman, yang bukit tinggi, lalu Payakumbuh teman-teman, atau dia juga bisa melewati dari Bukit Tinggi lalu dia ke Solor baru ke Pakayumbuh gitu teman-teman. Jadi dia itu mencari rute yang terbaik gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, struktur TCP/IP model.
TCP/IP terdiri dari 4 layer. Yang pertama, application layer, berinteraksi dengan pengguna. Protokolnya itu HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, dan DNS. Yang kedua, transport layer, mengatur pengiriman data. Protokol yang digunakan yaitu TCP dan UDP. Yang ketiga, internet layer, mengatur alamat IP dan routing. Protokol IP, ICMP, dan ARP. Yang keempat, network access layer, mengatur pengiriman data melalui media fisik, melibatkan switch, NIC, kabel, dan Wi-Fi. TCP/IP, Transport Layer, protokol TCP dan UDP. Berprotokol pada Transport Layer menggunakan dua protokol utama, yaitu yang pertama TCP atau singkatan dari Transmission Control Protocol, dan yang kedua UDP atau User Datagram Protocol. Yang pertama TCP. TCP adalah protokol yang andal atau reliable karena memastikan semua data diterima dengan lengkap dan terurut. Cara kerja TCP yang pertama, membuat koneksi antar pengirim dan penerima atau three-way handshake. Yang kedua, data dipecah menjadi beberapa segmen. Yang ketiga, setiap segmen diberi nomor urut. Yang keempat, penerima mengirim ACK atau acknowledgement sebagai tanda data diterima. Lalu yang kelima, jika ada data yang hilang, pengirim akan mengirim ulang. Lalu yang keenam, setelah semua data diterima, koneksi ditutup. Contoh penggunaan TCP yaitu browsing website atau HTTP dan HTTPS, lalu login akun, internet banking, email, SMTP, IMAP, dan POP3, download file, dan FTP atau File Transfer Protocol. Yang kedua, UDP atau User Datagram Protocol. UDP adalah protokol yang cepat tetapi tidak menjamin data sampai ke tujuan. UDP langsung mengirim data tanpa membuat koneksi terlebih dahulu. Cara kerja UDP yaitu yang pertama, data dipecah menjadi datagram. Lalu yang kedua, datagram langsung dikirim. Yang ketiga, tidak ada ACK atau konfirmasi. Yang keempat, tidak ada pengiriman ulang jika data hilang. Nah, perbedaan dari TCP dan UDP ini salah satunya adalah jika TCP itu kalau ada data yang hilang maka pengirim itu akan mengirim ulang gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang UDP kalau datanya hilang jadi udah gitu, tidak ada apa-apa gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. TCP/IP Application Layer. Layer ini menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi. Contoh aktivitas yaitu membuka YouTube, login Instagram, mengirim email, dan browsing. TCP/IP Network Layer atau Internet Layer. Layer ini bertugas memberi alamat IP, routing, menentukan jalur terbaik. Lalu protokolnya IP, ICMP, dan ARP. Di sini terdapat protokol dari ini ya teman-teman. Mohon maaf, ya benar, protokol dari TCP/IP layer teman-teman. Nah, untuk application layer sendiri, protokol yang digunakan itu HTTP, RTP, DNS, SMTP, Telnet, dan SNMP. Sedangkan kalau transport layer, TCP, dan UDP. Lalu internet layer, dia menggunakan ICMP, IGMP, ARP, IP, dan IPsec. Lalu yang terakhir, network access layer, yaitu Ethernet, token ring, TCP, dan frame relay. TCP/IP, data link, dan physical layer network access. Layer ini menggabungkan dua layer opsi, yaitu data link dan physical. Fungsi mengubah data menjadi frame menggunakan MAC address, mengirim data melalui media fisik. Media yang digunakan yaitu kabel UTP, lalu fiber optic, dan wireless. Perangkat yang digunakan switch, hub, dan NIC. Encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses menambah informasi, header, dan pada beberapa layer trailer pada data sebelum dikirim melalui jaringan. Urutannya yaitu data, lalu ke segmen atau transport, lalu ke paket, network atau internet, frame atau data link, bits, physical, ilustrasi. Mohon maaf, dari frame, data link, lalu ke bits, physical. Nah, ilustrasi atau analoginya itu pesan WhatsApp, lalu TCP memberi nomor urut, lalu IP memberi alamat tujuan, lalu switch menambahkan MAC address, data menjadi sinyal listrik, dan dikirim melalui kabel. Decapsulation. Decapsulation adalah proses membuka kembali header atau trailer pada setiap layer saat data diterima oleh perangkat tujuan. Urutannya yaitu bits, frame, paket, segmen, data, dan aplikasi membaca pesan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.